Hari ini kita kembali di segmen Investor Diary, di mana hari ini saya akan sharing pengalaman saya sebagai seorang investor saham, di mana saya punya sebuah saham, itu adalah emitennya adalah TOTL, dan saya sekarang sedang minus 9%, atau dirupiahkan itu sekitar minus 2,7 juta. Lalu kenapa dulu saya beli dan apa pembelajaran supaya kalian tidak salah langkah seperti saya. Silahkan nonton sampai habis, dan apabila kalian ingin support saya, silahkan tekan tombol subscribe, loncengnya silahkan ditekan. Let's go. Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, biasanya di channel ini saya sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Dan langsung aja saya sharing kenapa dulu saya beli saham TOTL. Menurut saya kejebak dengan namanya value trap, di mana PR-nya kecil, di mana PBV-nya kecil. Katanya saham ini murah. Dan saham TOTL ini tidak ada hutangnya. Kalian bisa bandingkan dengan saham konstruksi lainnya seperti PTPP, seperti Adikarya, ya, di mana hutangnya gede. Ya, tapi ini hutang TOTL tidak ada, ya. Ini perusahaan yang sehat. Dan lagi-lagi kalau kalian tahu, ya seperti Central Park atau banyak banget high-rise building yang ada di Indonesia maupun di Jakarta itu hampir sebagian besar itu TOTL pembangunnya. Jadi menurut saya ini adalah perusahaan yang saya bisa lihat dan proyeknya ada di mana-mana gitu. Lalu saya membelinya pada bulan Juli 2021. Jadi sekarang udah bulan Maret 2022, udah sekitar 9 bulanan saya punya saham TOTL ini, tapi bukannya untung, malah saya rugi kurang lebih sekitar 2,7 juta. Lalu apa yang bisa kalian pelajari dan apa langkah yang akan saya lakukan? Apakah saya akan cut loss atau saya malah averaging down? Pembelajaran saya di tahun 2021 ke 2022, sudah sharing beberapa video sebelumnya, yaitu saya hanya melihat perusahaan yang dimana valuasinya murah. Tapi saya miss kalau harusnya kita investasi di growth company. Artinya perusahaan yang bertumbuh, pendapatan yang bertumbuh, laba bersihnya bertumbuh. Sedangkan TOTL ini tidak. Atau kalian mungkin bisa nonton di mana saya sempat terakhir bikin beberapa video. Unilever, Mayora, S Hardware, HMSP, kenapa mereka sahamnya turun? Lalu saya sempat bikin satu video di mana yang berbeda sekali itu saham Arna, ya, yang dia growth-nya itu tinggi dibandingkan mereka yang pendapatannya malah turun. Nah, seperti apa TOTL ini? Kita akan lihat sama-sama di layar monitor supaya kalian tahu, ya. Ternyata saya memang kejebak oleh namanya value trap. Oke, kebetulan TOTL ini sudah melampirkan laporan keuangan mereka, dan di sini adalah laporan keuangan TOTL dari 2016 ya ke 2021. Ya, kalian bisa lihat dulu pendapatan itu 2,3, bahkan sempat naik tertinggi 2017 itu 2,9 triliun. Sekarang pendapatannya hanya 1,7 triliun. Nah, kalau di sini ada grafik, ya kita bisa lihat tuh. Dulu ya 2017 tuh sempat tinggi sekali, tapi ya turun, kalian bisa lihat ya. Turun nih, turun, dan sekarang ya turunnya makin lama makin parah. Dari grafik aja kita udah bisa kelihatan. Ya, kalau kita tidak harusnya berinvestasi di saham yang turun seperti ini. Ya, kedua kita juga bisa lihat, ya, karena pendapatannya turun, laba bersihnya harusnya juga turun. Ya, kita bisa lihat nih ya, dari 2017 jadi turun ya sampai 2020, 2021 harapannya sudah membaik, ternyata belum membaik ya. Masih setengahnya nih ya, daripada kita bisa lihat setengahnya daripada sekitar 2019 atau 2018. Jadi memang saya kejebak oleh value trap. Nah, jadi saya ingin mengingatkan kalian sebelum kalian berinvestasi, jangan melihat hanya rasionya doang, yaitu PR-nya rendah, PBV-nya rendah. Karena saya dulu belajarnya begitu, cara perusahaan yang murah adalah cari yang PR dan PBV-nya rendah. Ya, saya nggak ngerti tentang growth company, saya nggak tahu perusahaan yang bertumbuh seperti apa. Ternyata ya
terjebak dengan TOTL, perusahaan yang ya pendapatannya menurun dan laba bersih juga menurun. Itu pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang kedua, menurut saya ya memang butuh waktu untuk belajar berinvestasi di saham. Kita mungkin bisa lihat di YouTube siapa-siapa profit berapa, di channel Telegram siapa-siapa profit berapa gitu. Tapi kenyataannya yang penting adalah portfolio growth kita, bukan hanya dari satu saham kita naik atau dari satu saham kita turun. Yang penting total portfolio kita itu naik. Yang kedua, nggak usah iri ya atau dengan orang lain seperti apa. Yang penting kita tetap terus belajar. Saya sendiri terus mengasah ilmu saya belajar dari teman-teman yang lebih hebat daripada saya agar saya punya portfolio growth lebih besar dan tentunya ya per sahamnya saya juga ingin profit. Nah, kalau misalkan kalian sudah mencoba beberapa tahun tapi ternyata kalian tidak belajar sama sekali dan merasa saham tidak cocok untuk kalian mungkin boleh berubah kendaraan. Maksudnya apa sih? Karena saham itu hanya adalah salah satu kendaraan untuk investasi ya. Kalian bisa investasi di peer-to-peer lending, bisa investasi di obligasi, bisa investasi misalkan di reksadana, ya kan? Setiap orang punya style yang berbeda dan bisa menggunakan kendaraan atau tools yang berbeda. Nah, menurut saya saham ini nggak gampang seperti yang orang omong gitu, jadi butuh waktu. Tapi saya sendiri sampai sekarang walaupun minus, saya tetap ingin mencoba. Kenapa? Karena mungkin saya baru benar-benar mendalami itu sekitar 2 tahun terakhir. Ya, kalau mungkin saya udah coba 5 tahun ternyata saya nggak jago-jago, begini-begini doang, ya mungkin saya akan mengalokasikan uang saya ke instrumen investasi yang lainnya ya. Nah, seperti pembelajaran saya nih, kalau misalkan udah nggak perusahaan growth, apakah kita bisa profit juga kalau kita berinvestasi di perusahaan growth atau cuman hanya katanya doang? Nah, kita kan harus tetap mencoba berevolusi dan terus improve diri kita sendiri. Terakhir, apakah saya akan cut loss atau average down? Atau ngapa-ngapain? Itu cuma ada 3 pilihan itu. Nah, jawaban saya adalah saya tidak akan cut loss, tapi saya akan averaging down ya, average down. Kenapa? Alasannya itu adalah karena di balance sheet-nya kita akan sama-sama lihat di layar di laptop saya. Kenapa? Kita bisa lihat ya di sini itu dia punya book value itu sekarang adalah 1,23 triliun. Sedangkan market cap-nya itu sekarang hanya 996 miliar. Nah, di antaranya cash-nya itu adalah 760 miliar ya, dan ada aset yang lainnya itu sekitar 2,7 triliun. Sedangkan tidak punya hutang jangka pendek dan juga tidak punya hutang jangka panjang. Nah, lebih detailnya, lebih enaknya sebenarnya kita langsung ke laporan keuangannya, karena tadi cuma lihat rasio doang kurang puas ya. Kita harus benar-benar detail untuk membedah ya. Kita bisa lihat nih, memang ada 759 miliar ya kas dan setara kas. Dan ternyata selain itu ada 200,9 miliar lagi itu adalah investasi jangka pendek. Kalau kalian nanti pelajari lagi ya, kalian bisa lihat lebih detail. Kalau investasi jangka pendek ini adalah ditaruh di obligasi. Jadi kalian beli dengan harga sekarang ya, kalian itu bisa mendapatkan sekitar 970-an cash ya, tinggi sekali. Jadi ya belum dengan yang lain-lainnya, dia dengan piutangnya ya kan, dan investasi jangka panjangnya ya berupa tanah, berupa bangunan, aset tetap maupun deposito yang lainnya. Walaupun memang masih ada hutang ya, masih ada liabilitas ya kan, liabilitas kontrak dan lain-lain. Maupun juga ya masih ada piutang yang belum tertagih di sini. Kita bisa lihat ya, ada piutang usaha sekitar 13 miliar, dan di sini juga ada retensi sekitar 415 miliar yang belum tertagih. Yang mudah-mudahan sih bisa tertagih. Kalau saya lihat di sini ada perkembangan sedikit. Kenapa? Karena dulu ya piutang itu cukup besar, sekitar 573 miliar. Sekarang sudah berkurang menjadi 415 miliar. Artinya piutang itu sudah tertagih dan menjadi uang cash. Jadi yang sekarang menarik itu adalah di segi nerajanya, di mana apabila kita tahu tentang 6 kategori daripada saham yang dikategorikan dalam Peter Lynch, nah mungkin sekarang TL ini adalah saham asset play, bukan saham growth stock, bukan, tapi didefinisikan menjadi saham asset play, di mana ya market cap-nya murah dan di dalamnya itu ada mutiara terpendam ya, yaitu adalah kasnya, obligasi dan investasi yang lainnya. Sedangkan tidak ada hutang bank
atau tidak ada hutang yang berbunga. Nah, itu adalah pengalaman saya. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dari pengalaman saya. Dan ini disclaimer on, bukan kalian harus berinvestasi di saham TOTL. Kalian bisa lihat sendiri, saya sendiri juga masih minus, dan saya akan melakukan average bertahap. Kenapa? Mungkin apabila sudah minus sekitar 10% atau 15%, saya baru mulai menyicil lebih dalam lagi. Nah, kita tunggu di video berikutnya, mudah-mudahan hasilnya sudah lebih baik, dan mudah-mudahan saya juga bisa keluar daripada value trap daripada saham TOTL ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan apabila kalian suka video ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.